Sambutan dari pimpinan pesantren Tahfiz dan Tafhim Nurul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Fathuddin Ja'far. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih suara udah tinggal sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah tahun ini dipertemukan kembali di tempat ini untuk melakukan acara haflah akhir sana tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun ini alhamdulillah kita ada 15 santri yang tamat tahun ini. Satu di antaranya tadi Zidan, beliau berhasil diberi Allah kesempatan menghafal 15 juz. Semoga Allah mudahkan untuk sisanya 15 juz lagi dan menjadi ahli Quran. Begitu juga santri-santri yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengundang semua santri karena tempatnya terbatas, termasuk orang tua juga. Orang tua kita undang yang kelas 6 saja, terus tambah dengan guru-guru dan lain. Semoga tahun depan kita bisa di tempat yang lebih luas, yang bisa mengundang semua dan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada kali ini alhamdulillah hadir di antaranya Pak Bambang yang sudah nggak asing lagi di kita. Ini sahabat saya lama sekali nih, 90-an ya, Indosat. Kemudian ada Pak Imanuddin, beliau ini ketua Masjid Asyuhada. Setelah Pak ini meninggal, Suyono meninggal, beliau jadi penggantinya. Beliau berjibaku di sana untuk berjuang di masjid yang saya rutin ngisi di situ. Kemudian ada Pak Mul, saudara kita Pak Mul ya. Beliau juga alhamdulillah sempat hadir dan sangat mendukung pendidikan kita. Dan Ustadz yang terhormat Al-Muhtaram Ustadz Al-Karim Ustadz Ziyad hafizahullah, jazakallahu khairan katsiran ala muhawalatika al-jadda fi ta'lim abna'ina al-Quran. Tadi saya sudah ngomong sama beliau. Beliau itu punya konsep yang insya Allah tahun ini akan kita terapkan. Jadi 3 bulan pertama itu anak-anak Quran aja. Mulai kelas 1 tahun ini insya Allah, kalau nanti tidak ada halangan. Habis itu ditingkatkan lagi sampai matan al-Jazariyah tadi kan. Nah, dari situ dia bilang pengalaman beliau dengan difokus ke beberapa ilmu awal itu, ilmu tajwid ini itu punya kemampuan menghafal 1 halaman 1 hari setelah itu. Dan kita kan mungkin sekali karena kita dari pagi sampai zuhur Quran aja kan. Kemudian setelah zuhur baru kita materi yang lain. Ini insya Allah akan coba. Beliau terapkan di pesantren beliau di daerah Jonggol. Daerah Jonggol. Cabang dari Wadi Mubarak. Tapi manhajnya tersendiri. Tidak ikut manhaj Wadi Mubarak. Dan kelasnya juga SMP. Jadi kalau ada anak-anak kita yang lanjut nih Zidan, SMP silakan ke Ustadz Ziyad di Jonggol. Di Jonggol lagi, di Sentul. Ya di Sentul, silakan. Di tingkat SMP memang. Karena nanti Zidan kalau masuk SMP umum akan kesulitan lagi murajaah Qurannya, apalagi menambahkan Quran. Dan yang lain juga, santri yang lain juga. Di sana ada fi banat ini indakum. Maaf fi banat. Ya, santriwatinya enggak ada. InsyaAllah taftah sanal jahil. Farah akhar. Taib, jazakallah khair. Ada tapi cabang lain, bukan beliau yang pegang. Taib, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia berikan pada kita semua. Ya, semua kita, guru, ya kan, orang tua murid, masyarakat yang mendukung kita, dan masyarakat di sekitar. Ya, kita bersyukur bahwa Nurul Quran ini bisa bertahan. Kita nggak ada promosi. Promosinya hanya dari telinga ke telinga saja. Tapi alhamdulillah
Mungkin di sini ada beberapa orang tua yang dari awal ya Pak Henry, termasuk dari awal udah selesai anak semua kan. Berapa orang anak antum di sini tadi? Nur kan ada 2 kan, tambah di sini. Udah lagi Pak Tuyono, mana Pak Tuyono? Ini juga punya cerita yang menarik. Anak-anaknya dulu susah ngaji, pas pindah ke sini, alhamdulillah semangat. Ya, ada juga cerita dulu teman kita di Cibinong, semua kejauhan, nggak bisa sampai selesai karena gak kuat ngantar dari Cibinong. Ala kulli hal, kami dari yayasan atau dari manajemen selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini. Kenapa? Karena di mana-mana saya lihat, bukan hanya di Indonesia, kualitas pendidikan Islam ini bukannya meningkat tapi menurun. Nah dari situ saya berpikir keras bahwa pendidikan kita dunia ini kalau mau bangkit, umat Islam ini harus tingkatkan kualitas pendidikan. Lalu kita buat IT macam-macam, saya lihat itu juga merosot sambil gelinding-gelinding nggak tahu kemana cebur kemana. Oleh karena itu dengan segala daya dan upaya ya kami merumuskan sekolah ini pesantren tahfiz tafhim, namanya tahfiz dan tafhim. Ya, bagaimana orang itu hafal dan faham. Kuncinya kan di situ. Kalau hafal saja banyak juara MTQ, juara tahfiz dunia banyak, tapi faham nggak? Sebab kalau udah faham itu ada di situ al-amal bihi, mengamalkan. Ya, kalau mengerti aja, mungkin orang bisa ngerti, orang orientalis juga ngerti Quran. Ya kan? Orang-orang yang ingin belajar hanya sekedar cari ijazah banyak tuh. Di Madinah, di Mekah belajar sekali cari ijazah, pulang ya balik lagi ke paham lama yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak, sekali titel itu banyak. Tapi yang hafal dan faham, dan ini yang tantangan bagi kita. Nah oleh karena itu saya rumuskan sekolah kita ini, ya kalau ditanya ini sekolah apa sih? Sekolah Quran. Ini saya ulang terus kan. Qurannya kita bagi 2. Ada ilmu syar'i, ada ilmu kauninya. Ya, ilmu kauniyah tentu sesuai dengan anak-anak kelas SD. Calistungnya termasuk ya, ilmu syar'inya juga dibatasi. Cuma hanya 4 saja ilmu syar'i di sini. Pertama al-iman, yang kedua al-islam dan prakteknya, dan yang ketiga akhlak, dan yang keempat sirah para nabi, rasul dan sahabat, khususnya yang 10 orang sahabat diberikan kabar gembira masuk surga. Itulah isi Al-Quran. Ya, nggak lebih dari itu. Nggak perlu kita ajarin ini hadis, ini tafsir, bingung itu. SD diajarin hadis tafsir, bingung. Nah 4 dasar inilah yang harus kita kuatkan, tanamkan dengan kuat kepada anak kita, generasi kita, sehingga dia faham Quran. Nah lalu bagaimana bisa faham? Baca artinya, baca tadaburnya yang saya tulis. Kemudian apa? Settingan buku kita ini, PHI ini udah settingan faham Quran sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan umurnya. Apa di sini? Islam, al-iman. Ya itu iman, rukun iman sesuai Al-Quran hadis. Kemudian apa? Islam dan prakteknya, yaitu rukun Islam dari syahadat sampai haji. Kemudian akhlak dia kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian sejarah para nabi, rasul dan sahabat, di antara 10 sahabat yang masuk surga, jamin masuk surga. Iman adalah sebuah teori. Kalau kita pandai cara menanamkan pada anak-anak kita akan beriman yang benar. Kalau tidak, nggak akan benar imannya. Maka dalam menanamkan iman pada anak-anak SD, kita pakai 2 cara. Pertama, mengenal nama-nama Allah, al-asma'ul husna. Tadi yang dibacakan oleh mereka itu. Allahul ladzi la ilaha illahu sampai as-sabur terakhir. Kemudian Islam dan partai rukun Islam. Dari teori ke praktek, ya kan? Dari teori ke praktek. Tapi yang prinsip-prinsip, yang dasar-dasar, yang terkait dengan fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena anak-anak kita kelas 5 udah pada balik, akil balik.
Saya perhatikan kelas 5, kelas 6 udah akil balik. Lah kalau udah akil balik berarti artinya apa? Wajib dong memahami agama. Maka prinsip-prinsip dasar fardu ain kita ajarkan. Kemudian profilnya siapa? Kemudian akhlak. Akhlak itu praktek. Kalau bangunan itu istilahnya desain interiornya dan desain eksteriornya. Sebuah bangunan tanpa ada desain interior eksterior akan menjadi bangunan yang tak sedap dilihat. Akhlak ini pemanis. Enggak cukup orang belajar fikih saja. Jadi sukanya jadi debat melulu. Akhirnya enggak ada akhlak. Bagaimana akhlak ditanamkan dalam Al-Quran? Akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, pada Islam, pada kaum muslimin dan seterusnya, pada orang tua apalagi itu diajarkan. Sehingga anak-anak kita diharapkan tumbuh berakhlak mulia. Selama ini kan teori saja akhlak mulia, tapi gimana cara menanamkannya? Dari situ problem kita. Kemudian ini kan semua dikatakan teori dan praktek, kalau tidak ada profil bingung juga. Maka kita ambillah profil manusia terbaik di atas muka bumi, yaitu para nabi dan rasul dan sahabat, kibarus sahabat. Nah, itulah patokan pendidikan yang kita kembangkan. Lalu bagaimana dengan materi-materi kauninya, calistung yang kita pakai juga, bukan berarti harus ditinggalkan. Cuman metodenya karena kita meyakini metode bimbel itu yang terbaik di Indonesia, kita pakai bimbel aja. Dari tiap hari belajar jadi 2 kali seminggu jadinya. Menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya. Sisa itu bisa kita pakai yang lain-lain. Itu yang lain-lain. Kemudian bagaimana dengan life skill mereka ke depan? Saya menekankan life skill sekarang dan masa akan datang. Bukan kemarin. Kemarin tilka ummatun qad khalat. Kemarin itu apa? Bengkel. Itu kemarin tuh. Teknisi elektronik sekalipun, hatta handphone sekalipun. Handphone saya rusak, pergi ke Detos. Bang, handphone saya rusak, tolong diperbaiki. Berapa lama? Ntar 2 jam balik lagi ke sini. Oh, udah keringat-keringat itu. Keker nggak jelas apa yang dilihat. Pulang-pulang, udah selesai bang, udah. Tagihannya berapa? 70.000. 2 jam biang keringat. Saya bilang kalau begini anak-anak kita nggak hidup ini ke depan. Apalagi kalau diajarin tanam bayam, masa lalu itu. Nanam bayam itu masa lalu. Itu udah ada orang-orangnya, petani-petaninya. Hatta nanam jagung, itu masa lalu. Kecuali kalau ribuan hektar, lain lagi ceritanya. Apa masa sekarang? Digital. Nggak ada lagi selain di digital. Saya ketemu dengan orang dari Australia, anak umur 24 tahun, dalam meeting dengan Google saya diundang. Penghasilannya $1 dalam 3 tahun. Kenapa? Karena gamesnya di-download 1 miliar orang. Waktu itu bayarnya $1, $1. $1 miliar. Kapan kita lihat uang $1 miliar? Dengar aja jarang. Anak-anak kita harus kita bina ke seperti itu. Makanya saya arahkan dari awal mereka harus melukis. Kalau melukis itu kan imajinasi, perlu imajinasi. Cobalah kalau Pak Bambang datang ke sekolah kita, lukisan aja isi Bapak. Yang tumpuk-tumpuk, mungkin Pak Henry juga banyak lukisan anak-anak ya kan. Itu cara awal kita untuk membangun imajinasi, kreativitas berpikir. Nah, apalagi dalam membangun umat, kita butuh dana besar. Kita butuh support. Kalau anak-anak kita tidak dididik kreatif cari uang seperti ini dengan cara seperti ini, mereka tidak akan berubah nasib. Ya, jadi guru pindah dari sekolah ke sekolah hanya sekedar ada kenaikan 300.000. Di sini 2 juta, sana 2.300.000 pindah. Besok di sana lagi 2.500.000 pindah. Pindah ke sana ada lagi 3 juta pindah. Itu yang terjadi. Ya. Termasuk di Nurul Quran. Ya, tapi alhamdulillah persentasenya kecil di Nurul Quran ya. Yang pindah sedikit guru-gurunya. Imma karena nggak mampu, kita nggak qualified, kita suruh mundur, atau pindah karena tergiur dengan gaji yang lompatan luar biasa. Itu cuma tidak banyak. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini
di era menyambut kebangkitan Islam akhir zaman. Itu harus dipahami. Ya. Kita nggak bisa mendidik generasi seadanya, nggak bisa. Harus dengan revolusi. Revolusi sistem pendidikan. Gimana caranya Quran hafal, faham, bisa diamalkan. Udah. Habis itu Allah akan ngatur tuh. Entah mau jadi astronot dia, entah mau jadi presiden dia, entah jadi khalifah dia, entah jadi jenderal dia, entah jadi apa. Karena dulu umat ini bangunnya seperti itu. Ya, umat ini dibangun oleh Rasulullah dari Quran, tidak dari yang lain. Tapi Quran yang faham, diyakini, diamalkan. Bonus kenapa beliau Khalid bin Walid jadi panglima perang hebat? Kenapa Utsman Ibn Affan jadi pengusaha hebat? Kenapa Abu Bakar jadi negarawan hebat? Kenapa Ali begitu hebat dan sahabat lain? Itu bonus dari Allah Ta'ala. Bukan kita yang ngatur, itu nggak bisa, itu direkayasa. Itu adalah istifa'un wa ikhtiyar. Dipilih oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah milih para anbiya dan rasul. Siapa yang jadi jenderal, siapa yang menjadi ini, ya itu Allah pilih. Tapi harus semuanya siap dengan basic dasarnya, kemampuan Al-Qur'annya. Makanya di sekolah kita adalah kategorinya dua kan. Ya, hafal dan faham. Insya Allah dengan bantuan Ustaz Ziyad, ya dengan bersusah payah beliau datang naik kereta, naik ojek ke sini, mau tuh datang ke sini, karena dia bilang ini beda sekolahnya kayaknya. Nah, dulu juga ada Ustaz kita sebelum ini kan sehari, kenapa Ustaz mau di sini? Saya bilang kayaknya beda nih. Saya senang dengan manhajnya. Nah, bagi Ustaz Ziyad juga udah sampaikan, beliau akan lebih fokus nanti kepada Al-Quran dengan konsep-konsep yang beliau miliki dan sudah kuasai dan udah praktekkan dan terbukti. Di antaranya soal penguasaan Al-Quran dari segi penghafalan. Nah dari segi pengamalan, dari segi pemahaman kita rancang silabus sedemikian rupa sehingga anak-anak itu faham Al-Quran. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini tadi ada gambar mana? Gambar ini sekolah, ini Ustaz Ziyad nih. Ini sekolah kita ini, ini di dalamnya nih ruang depannya nih kan. Ini sejak dari awal kita belum pindah-pindah dari sini. Udah ditambah sini, tampil sini, tambah sini. Akhirnya segitu-segitu aja bisanya. Hanya bisa menampung 60 santri. Maka kita setahun hanya terima 10 sampai 12 santri. Ya kan? Ini tahun ini yang banyak nih sampai 15 nih karena terpaksa. Entah apa alasannya dulu nggak tahu saya. Jadi 15 bilang, janji kita cuma 12. Enggak tahu lah apa alasan manajemennya, enggak tahu lah kan. Tapi ala kuliah lihat hasilnya alhamdulillah mereka ini. Kemudian ini kondisi-kondisi kita, ya ini di ruang belakang. Di sana ada lapangan sekitar separuh bangunan ini. Ya kan, ruang ini. Kemudian nah ini coba lihat ruang tengah garasi. Ini garasi yang dijadikan ini Pak Hendri ya. Ini Pak Hendri yang banyak dulu nih membantu nih. Bagaimana garasi bisa jadi kelas. Sehingga ada 6 kelas. Kemudian ini Ustaz Ziyad bersama santri-santrinya. Masya Allah semoga barakallahu fi. Kemudian ini santri-santri kita. Nah sekarang kita insya Allah. Saya sengaja undang Pak Imad ini, Pak Imanuddin. Beliau ini ketua Masjid Asy-Syuhada. Masjid Syuhada itu udah mereka bangun 3 lantai. Kepakai cuma 1 lantai. Saya bilang kepada mereka beberapa, udah lama. Gimana kalau kita tambahin dengan sekolah? Masjid rugi nih, mubazir. Oh setuju, buat gambar. Gambar. Tapi kita kena membebasin lahan. Coba terus, bebasin lahan. Sekarang sedang proses membebasin lahan. Alhamdulillah. Sudah separuh ya, tinggal separuh lagi kira-kira 300 sekian meter lagi kan. Nah, ini dia gambarnya nanti nih. Ya kan? Ini bangunan 4 lantai. Lantai 1 parkir. Ini masjid sudah ada. Masjid Asy-Syuhada. Ini yang di atasnya lebar. Karena di atas jalan sebagian. Di atas jalan. Nah kita sudah sepakat. Insya Allah. Ya, kita akan buat 2 tahap. Tahap pertama 1, 2 dan 3. Nanti koridornya ada pada 2. Untuk masuk ke masjid langsung. Sehingga nanti anak-anak naik ke atas gak turun lagi. Untuk aktivitas segala macam. Nanti kita pilih-pilih yang kelas atas atau di atas, ya kan, atau di bawah, insya Allah. Nah,
Berapa tahap kedua nanti bangun lantai 4 ke atas. Anggaran biayanya lumayan tuh. Berapa kemarin? 6,5 ya, 6,4 ya. Enggak, ini tahap awal aja dulu. Tahap awal 6,4. Nanti setelah itu tahun berikutnya baru kita, insya Allah ya, kalau setahun ini dapat dananya, tahun berikutnya baru kita bangun 1 lagi, 1,5 lagi. Jadi total 8, sekian. Total dengan peralatan sekolah segala macam. Ini salah satu ikhtiar kita. Karena saya bilang masjid selama ini belum berfungsi dengan baik. Pandai bangun masjid tapi tidak pandai memanfaatkannya. Saya udah nego beberapa masjid di sekitar sini, baru yang mau ya menerima saya dengan tangan terbuka dengan konsep apa aja, hanya asyuhada. Kalau ditanya kenapa asyuhada? Kenapa nggak tiba tuh gede masjidnya? Saya sudah tawarkan semuanya, termasuk masjid Pak Mul, ya kan? Pak Mulnya setuju, yang lain belum tentu setuju. Kalau di asyuhada semuanya setuju, insya Allah. Kalau nggak ada yang setuju, ya wajar lah kan, 1-2 kan. Nabi aja nggak semuanya setuju mereka, para nabi kan. Tapi alhamdulillah syuhada secara aklamasi siap kita bangun pesantren di dalamnya dan lantai 2-3 untuk kita pakai sesuai kebutuhan kita. Karena lantai 2-3 juga kosong, nggak kepakai. Nah oleh karena itu ya saya mengimbau Bapak sekalian rahimakumullah, minimal didoakan kami. Ya. Nanti akan saya buat penitia pembangunannya, yang jelas Pak Iman. Tadi juga saya pagi saya temu Pak Iqbal, beliau siap jadi pembinanya. Jadi pembina proyek pembangunan ini, nanti diarahkan kita cari duitnya gimana gitu kan. Siap. Saya harap Pak Bambang, Pak Hendri, Pak Mul, insyaallah kan. Semoga Pak Reza, ada di sini ada Ustaz Reza Syarif dan semua orang tua murid yang mau ikut, nanti akan saya kontak satu-satu apa bisanya. Ya kan? Apa perannya? Karena target kita ya kalau bisa setahun alhamdulillah ini terwujud kan. Kalau enggak sih setahun setengah, setahun sebulan gitu, 13 bulan, kalau bisa 12 bulan, 13 bulan, ya kan? Enggak apa-apa juga, ya. Insya Allah dengan kita bersama-sama, insya Allah Allah mudahkan. Yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah bersama orang yang bekerja bersama-sama. Kalau SD tadi Syekh Ziyad juga bilang, antum segera buat SMP SMA. Jangan anak-anak udah dibina bagus begini ntar balik lagi ke sekolah lain, runtuh lagi. Insya Allah saya bilang kalau ini udah selesai ya SMP akan kita garap. Dan manhajnya sudah saya siapkan dari SD sampai SMA. Atau ada mungkin yang mau berinfak atau meminjamkan gedungnya untuk SMP, bisa juga. Kita bisa cepat garap. Nah itulah kira-kira perkembangan Nurul Quran. Kita akan tetap berikhtiar bagaimana Nurul Quran ini insya Allah paling tidak bisa menampung 200 sampai 250 murid untuk di Depok. Untuk di lain, kalau di Bengkulu itu saya dapat tanah banyak banget yang nyerahin, cuman duit bangunnya nggak ada, belum ada. Mau pilih, mau pinggir jalan raya, jalan provinsi, banyak sekali. Di Bengkulu jamaah saya banyak, alhamdulillah. Ada yang punya sekolah, ada 2.800 muridnya. Nah, itu bayangkan orang tua muridnya berapa kan, nawarin itu. Tapi insya Allah saya mau fokus di Depok dulu. Kalau Depok ini udah ada, nanti kita akan duplikat kopi ke daerah-daerah yang lain insya Allah. Karena revolusi pendidikan ini harus diwujudkan. Biarlah yang lain memikirkan revolusi sosial, kita memikirkan revolusi pendidikan. Karena revolusi sosial kalaupun berhasil kayak di Perancis, di mana-mana, kalau tidak ada generasi yang benar akan hancur juga, akan tidak banyak juga manfaatnya. Kita bagi-bagi tugas sajalah. Saya sudah mewakafkan diri saya menjadi khadimul Quran wal hadis, pelayan Al-Quran dan hadis. Siapapun kita layani. Mau bentuk sekolah, bentuk pengajian, degree, alhamdulillah kita buat mastering Al-Quran dan hadis. Pak Bambang ikut. Kita menemukan metode baru untuk belajar Quran dengan cepat. Quran dan hadis cuma 150 kali pertemuan saja. Kalau 1 kali seminggu 3 tahun, kalau 3 kali seminggu kalau 1 kali seminggu 3 tahun, kalau 3 kali seminggu 1 tahun, kalau tiap hari 6 kali seminggu cuma 6 bulan.
insya Allah bisa paham Al-Quran dan hadis dari bahasa Arab langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya sekali lagi minta terima kasih banyak pada guru-guru yang telah bekerja keras untuk mendidik anak kita, kepada orang tua yang telah mengamanahkan anak-anaknya kepada kita, dan kepada donatur-donatur yang telah mempercayakan sebagian rezeki mereka kepada kita untuk digunakan dalam rangka berjalannya pendidikan ini. Dan kita memang kita akui 2 tahun belakangan ini kita agak kesulitan sedikit keuangan karena pandemi macam-macam. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki dari para muhsinin yang menopang sampai terselenggaranya acara kita sekarang ini. Dan kita sudah terima murid berapa? 10 ya? Murid baru 10, dan insya Allah kapan mulai tahun ajaran baru lagi Ustaz? Juli, tanggal 14 Juli ketemu lagi ya, anak-anak baru dengan yang lama yang naik kelas 6. Kita doakan mereka semoga mereka menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh, karena yang bisa menyelesaikan dunia ini cuma ahlul Quran. Kalau enggak jadi ahlul iblis, ahlul syaitan, bukannya malah membangun bumi ini tapi merusak bumi ini. Dan itu harus kita siapkan generasinya. Enggak bisa kita biarkan. Ini lagi ingat nih satu poin. Ternyata LGBT itu berkembang karena film. Sudah ada analisanya. Awalnya itu. Jadi dibuat oleh mereka. Sekarang kan Batman kan Pak LGBT kan. Katanya, saya sih nggak pernah nonton. Kata pengamat, Batman sekarang itu LGBT 100%. Kemudian mereka udah berani mereka. Kenapa? Karena pengikut LGBT ini udah luar biasa banyaknya. Nah ini juga tantangan kita. Kalau kita nggak bentengi anak kita dengan Quran, bisa-bisa jebol. Bisa-bisa jebol. Ya hanya Quran yang bisa membentengi anak-anak kita ke depan. Tetapi saya membacanya mungkin agak lain. Ya. Orang kita membaca, udah hancur deh masyarakat kita, hancur deh. Kalau saya nggak malah bagus. Ketika yang rusak itu makin banyak, yang generasi Quran ini makin tumbuh, nanti yang jadi pemimpin siapa dong? Ya mereka, karena nggak ada pesaingnya kan. Jadi cara baca kita begitu. Kenapa zaman Nabi pengikut itu sedikit, tapi berkualitas? Yang mayoritas itu yang tidak berkualitas. Siapa yang memimpin dunia ini? Ya para Nabi itu, para sahabat itu, sampai mereka tersebar seluruh dunia. Jadi ya kita harus bekerja merevolusi sistem pendidikan ini sehingga lahir generasi-generasi berkualitas ini. Nanti pasti Allah serahkan ke mereka dunia dan seisi ini. Tapi kalau kemaksiatan semakin banyak, kemungkaran semakin banyak, kita juga seadanya kualitasnya nggak akan pernah Allah serahkan amanah khalifatum finan ini kepada kita. Jadi itu akan terjadi saya lihat ketika kualitas kita luar biasa diakui Allah dan Rasulnya. Nah ketika itulah Allah akan serahkan tanpa melihat mereka minoritas atau yang sana mayoritas. Kalau sekarang kan mencari-cari mayoritas kan. Mayoritas itu apa? Usahaun ka usaha Israel. Kecuali kalau mayoritasnya berkualitas. Makanya diabadikanlah cerita perang Jalut dan Talut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah, semoga generasi kita ini generasi yang minoritas, tapi yang berkualitas, dan insya Allah kepada mereka lah Allah akan serahkan bumi ini. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah akan wariskan bumi ini kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, baik tamu maupun orang tua dan sebagainya. Kalau ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Karena kita memang tempat kita sangat sederhana, santri aja tidak bisa diundang semua. Karena tempat yang kita dapatkan ya di sini. Semoga tahun depan
tahun depan. Mari kita bertekad, insya Allah semuanya bisa hadir ya di tempat yang lebih luas lagi, dan bahkan tamu-tamu kita akan datang lebih banyak lagi insya Allah. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.